Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan pernah minta dikasihani, tapi buat mantan tergila-gila untuk minta kembali. Kita banyak menggunakan cara atau strategi agar mantan mau kembali kepada kita dengan minta dikasihani. Apa yang kita lakukan? Kita mengiba-iba. Kita menceritakan berbagai penyakit di media sosial. Kita curhat tentang penderitaan kita dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian, apakah mantan kembali? Jawabannya tidak. Kenapa dia tidak mau kembali? Karena zaman sekarang orang tidak mau repot-repot jika punya pasangan atau pendamping hidup yang penyakitan. Jadi jangankan yang belum menikah, orang yang sudah menikah pun ketika misal suaminya sehat walafiat, cinta. Ketika setoran suaminya lancar, sayang. Tapi begitu suaminya mulai sakit-sakitan, istrinya ngomel. Ketika suaminya berhenti bekerja, istrinya minta untuk bercerai. Begitu juga dengan laki-laki. Ketika istrinya sedang cantik-cantiknya, masih bugar, semok, montok, dan seterusnya. Suaminya cinta. Tetapi begitu istrinya mulai sakit-sakitan, kurus kering, suami marah-marah terus. Begitu istrinya mulai menua, istrinya tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti dulu, suaminya kawin lagi. Nah, itu yang banyak terjadi kan? Sehingga memang strategi menarik mantan kembali dengan cara minta dikasihani itu tidak akan berhasil. Yang ada ketika seseorang dia cerita sekarang sakit rematik, sekarang rabun, sekarang encok, sekarang begini begitu dan seterusnya. Mantannya bukannya merasa kasihan, tapi justru bersyukur, merasa beruntung sudah berpisah dengan dia. Nah, maka sekarang jangan pernah minta dikasihani, tapi buat mantan tergila-gila untuk minta kembali. Caranya bagaimana? Nah, ini yang paling menarik nih. Tapi sebelum kita bahas caranya, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Apa yang bisa dilakukan? Coba kita lihat. Apa yang dimiliki oleh orang-orang yang begitu digemari, digilai, dikejar-kejar oleh begitu banyak orang? Artis misal, apa yang mereka punya? Mereka punya paling tidak 3 hal. Yang pertama, penampilannya yang begitu menarik, begitu ganteng kalau laki-laki, begitu cantik dan seksi kalau perempuan, ya, penampilan. Yang kedua, apa yang mereka miliki? Popularitas, ya. Dan yang ketiga, apa yang mereka miliki? Harta benda, kekayaan yang berlimpah. Nah, jadi ketika orang melihat yang seperti ini, maka wajar kalau orang tergila-gila, ya, mengejar-ngejar. Dengan artis tuh, jangankan menjadi pasangan, bisa foto saja rasanya sudah bangga banget.
Karena apa? Karena ketika punya foto bersama artis, itu modal pasang di media sosial, followernya akan ikut meningkat, ya. Nah, jadi sekarang 3 hal itu yang harus kita usahakan. Kita harus punya penampilan yang oke, ya, dan kita harus berbenah. Kalau sekarang kita terlalu kurus, mungkin kita harus menambah berat badan. Kalau kita terlihat terlalu langsing, ya, kalau laki-laki kan tidak menarik, ya. Kalau wanita mungkin menarik, tapi kalau laki-laki terlalu langsing, bahkan kadang-kadang saking langsingnya itu, saking kurusnya itu sampai agak bungkuk tuh, ya. Nah, harus mulai menambah nutrisi, makan bergizi, makan lebih banyak, olahraga, fitness, dan seterusnya. Penampilan harus menarik. Yang wanita juga harus lebih cantik, belajar berdandan, perawatan ke salon. Ya, kalau perlu ke dokter kecantikan, dan seterusnya. Yang kedua, popularitas. Gunakan media sosial. Semakin banyak follower kita, semakin terkenal kita, semakin mantan jadi penasaran kepada kita. Tapi kalau media sosial kita sepi-sepi saja, mantan juga tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga kan, jangan lupa cari uang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kita meratap, kecewa, curhat, itu tidak akan pernah membawa mantan kembali kepada kita. Maka waktu yang kita habiskan untuk marah, kecewa, meratapi, dan seterusnya itu, sekarang energi dan waktunya kita investasikan untuk bekerja, insya Allah ada hasilnya. Karena mantan tidak akan kembali kalau melihat kita susah dan tidak punya apa-apa. Mantan akan kembali, minta balik duluan, tergila-gila seiring dengan pertambahan kekuatan ekonomi kita, finansial kita, keuangan kita, semakin kaya kita. Tidak cuma mantan, semua orang yang selama ini cuma bisa kita khayalkan akan menjadi pendamping hidup kita, mereka akan betul-betul muncul di dunia nyata. Dan kunci dari semuanya, berusaha. Wa laisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.